Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anessa Olivia, dan rekan saya, Hasna Husniah, Muhammad Naufal Rafi, dan Sekar Puspita Maharani, pada hari ini akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Next. Utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas atau aset bersih. Jadi modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Perusahaan menambah utang dan modal biasanya untuk tujuan perluasan keuntungan ekonomis yang diperoleh adalah produksi yang ekonomis, pembelian dan penjualan yang ekonomis, manajemen yang ekonomis, dan pembelanjaan yang ekonomis. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban debitur untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu tertentu. Next. Lalu selanjutnya jenis utang. Yang pertama, utang jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun. Contohnya utang usaha, beban berutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Lalu yang kedua, utang jangka panjang atau utang tak lancar adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Dari segi manajemen keuangan, utang jangka pendek diartikan sebagai utang yang harus diselesaikan dengan menggunakan harta lancar atau pembentukan kewajiban lainnya. Misalnya, utang usaha dibayar dengan kas atau utang usaha diselesaikan dengan cara meminjam di bank dalam bentuk kredit modal kerja. Yang ketiga, utang dagang adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang dengan cara kredit dan hanya terdapat pada perusahaan dagang. Yang keempat, utang usaha adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan rutin terdapat pada bermacam perusahaan. Next. Selanjutnya, jenis utang. Yang kelima, kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja mencakup membayar gaji, membeli bahan baku, membayar utang usaha, dan lain-lain. Yang keenam, beban terutang atau akrual beban adalah utang sebagai akibat pengakuan beban pada saat terjadinya walaupun belum dibayar. Contohnya utang gaji dan upah, utang bunga, utang pajak, utang sewa, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, wesel bayar terjadi karena suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedelapan yaitu ada utang obligasi, adalah utang uang untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan debitor dalam bentuk surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Biasanya digunakan untuk membeli aset tetap. Next. Selanjutnya ada jenis obligasi. Yang pertama obligasi biasa, yaitu artinya obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitor dalam waktu tertentu, tanpa memandang debitor memperoleh laba atau menderita rugi. Yang kedua ada obligasi hasil. Itu adalah obligasi yang bunganya dibayar debitor. Bila debitor memperoleh laba, tetapi kreditor mempunyai hak kumulatif atas bunga. Lalu yang ketiga ada obligasi yang dapat ditukarkan. Adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang obligasi untuk menukarkannya dengan saham dari perusahaan membuat obligasi. Kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan bank untuk memperoleh barang modal, seperti keperluan relokasi pabrik, modernisasi, dan rehabilitasi bangunan. Next. Selanjutnya, manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan. Bila utang tersebut dikelola dengan baik dengan cara membuat anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar.
Menambah utang jangka pendek maupun jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari, seperti membeli bahan baku serta membayar gaji dan upah. Pertambahan utang jangka pendek berarti bertambah pula bahan baku yang dibeli atau barang dagang yang dibeli. Next. Selanjutnya, utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar, seperti memperoleh bangunan, mesin, dan alat. Utang ini diperlukan sebagai akibat dari bertambahnya kebutuhan utang jangka pendek dan untuk modal kerja. Bahan baku bertambah berarti kegiatan produksi meningkat. Bila keperluan investasi seperti menambah bangunan dan alat produksi dibelanjakan dari utang jangka pendek, hal ini dapat mengganggu likuiditas dan mengganggu kelancaran membayar kewajiban yang harus segera dibayar. Peningkatan kegiatan produksi dan pemasaran sebagai akibat meningkatan pembelanjaan dengan utang dan modal sendiri dapat memperbesar laba. Dari segi pemasaran dapat merebut peluang pasar, sedangkan dari segi produksi dapat menurunkan harga pokok produksi, sehingga harga jual menjadi lebih rendah. Semakin tinggi tingkat produksi, maka semakin rendah biaya tetap per unit. Oleh karena itu, dapat menurunkan biaya variabel per unit. Karena bahan baku dan barang dagang salah satu unsur biaya variabel yang pokok. Hal ini memperbesar volume barang yang dijual dan dapat memperbesar laba yang akhirnya dapat meningkatkan rentabilitas ekonomis. Next. Contohnya, pada saat perusahaan bekerja dengan modal sendiri sebesar 1.000 dan beban usahanya 200 per bulan, perusahaan mampu menjual 100 unit per bulan dengan harga jual 15 per unit dan harga pokoknya 12 per unit. Pada saat perusahaan menambah utang sebesar 500, beban usaha 300 per bulan dan pajak 10%, perusahaan mampu menjual 150 unit per bulan dengan harga jual 12 per unit dan harga pokok 8 per unit. Next. Berikut tabel perhitungannya, keterangannya yang pertama itu jualan. Sebelum ada utang sebesar 1.500, setelah ada utang atau ekspansi sebesar 1.800. Selanjutnya harga pokok barang terjual, sebelum ada utang 1.200, setelah ada utang tetap 1.200. Lalu laba kotor, sebelum ada utang 300, setelah ada utang 600. Keterangan selanjutnya itu beban usaha, sebelum ada utang 200, setelah ada utang 300. Selanjutnya laba usaha, sebelum ada utang 100, setelah ada utang 300. Lalu selanjutnya pajaknya itu 10%, sebelum ada utang 10, setelah ada utang 30. Laba bersih setelah pajak 90, sebelum ada utang, setelah ada utangnya 270. Lalu utang, sebelum ada utangnya 0, setelah ada utang 500. Lalu modal sendiri, sebelum ada utang 1.000, setelah ada utang 1.000. Lalu modal usaha, sebelum ada utang 1.000, setelah ada utang 1.500. Lalu masuk dalam rentabilitas ekonomis. Laba usaha atau modal usahanya sebelum ada utang 10%, setelah ada utang 20%. Masuk dalam rentabilitas modal sendiri, laba bersih atau modal sendiri sebelum ada utang 9%, setelah ada utang 27%. Next. Pada tabel 13.1, yang pertama jualan sebelum ada hutang adalah 100 unit dikali 15 sama dengan 1.500, sedangkan jualan setelah ada hutang adalah 150 unit dikali 22, yaitu hasilnya 1.800. Yang kedua, nomor 2, harga pokok barang terjual sebelum ada hutang adalah 100 unit dikali 12, hasilnya 1.200. Sedangkan setelah ada hutang adalah 150 unit dikali 8, hasilnya 1.200. Yang ketiga, rentabilitas ekonomi sebelum ada utang adalah 100 dibagi 1.000, hasilnya 10%. Sedangkan setelah ada utang adalah 300 dibagi 1.500, hasilnya 20%.
Yang keempat, rentabilitas modal sendiri sebelum ada utang. 90 dibagi 1000, hasilnya 9%, dan setelah ada utang 270 dibagi 1000, hasilnya 27%. Dengan demikian, bila utang dikelola dengan benih dapat meningkatkan laba dan yang terpenting adalah dapat meningkatkan rentabilitas. Sebaliknya, bila utang tidak dikelola dengan baik, bukannya laba besar yang diterima, tetapi justru rugi besar yang diderita. Next. Memperluas usahanya dengan menambah modal 40.000 dan laba usaha dianggar tahun 2014 sebesar 20.000, pajak 10% dan bunga utang 12%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah rentabilitas ekonomis dan tingkat imbalan tambahan modal. Apakah rencana memperluas usaha atau ekspansi dengan menambah modal sebesar 40.000 sebaiknya bersumber dari utang atau dari modal sendiri? Jawabannya adalah rentabilitas ekonomis sama dengan laba usaha ditambah dengan aset. Selanjutnya 20.000 ditambah dengan 100 asetnya 160.000 ditambah 40.000. Hasilnya 10%. Tingkat rentabilitas ekonomis selalu sama dengan tingkat imbalan tambahan modal. Dalam kasus di atas adalah 10%. Yang kedua, bila utang lebih besar dari rentabilitas ekonomis, maka tambahan modal sebesar 40.000 sebaiknya bersumber dari modal sendiri karena rentabilitas modal sendiri dengan tambahan utang. Perhitungannya sebagai berikut. Next. Yang pertama, laba usaha setelah perluasan pada tambahan utangnya itu 20.000, tambahan modal sendiri juga 20.000. Bunganya 12% dikali 40.000 menjadi 4.800. Laba sebelum pajaknya 15 ditambah menjadi 15.200. Tambahan modal sendirinya 20.000. Pajak 10%, tambahan utang menjadi 1.520. Untuk tambahan modal sendiri 2.000. Jika di total laba bersih setelah pajak, tambahan utangnya 13.680. Untuk tambahan modal sendiri 18.000. Utang pada tambahan utang 40.000, pada tambahan modal sendiri 0, modal sendiri pada tambahan utang 160.000, tambahan modal sendirinya 200.000. Rentabilitas modal sendiri perhitungannya pada tambahan utang yaitu 13.680 sama dengan 8,55%. Tambahan modal sendiri 18.000 sama dengan 9%. Totalnya tambahan utang 160.000 dan total dari tambahan modal sendiri yaitu 200.000. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hasna Husniah. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Faktor yang memengaruhi anggaran utang, yaitu ada 2, ekspansi dan struktur modal. Next. Ekspansi pada umumnya hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi, tahan lama atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modalnya akan bertambah. Pada ekspansi ini selain dibutuhkan tambahan modal kerja, juga dibutuhkan tambahan modal tetap. Apabila ekspansi perusahaan berdasarkan atas pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisasi laba yang diperoleh, maka ekspansi tersebut karena motif ekonomi. Hal ini terjadi misalnya karena semakin besarnya permintaan terhadap barang atau jasa yang dibuat oleh suatu perusahaan. Makin luas pasar bagi produknya, mendorong perusahaan tersebut untuk memperbanyak produksinya guna mengimbangi tambahan permintaan atau tambahan luas pasar. Makin besar jumlah produk yang dapat dijual, berarti makin besar kemungkinan untuk mendapatkan laba. Sehingga setiap pemimpin perusahaan merupakannya harapan dan keinginan untuk dapat selalu mengembangkan dan meluaskan perusahaannya. Di samping motif ekonomi atau motif rasional, sebagaimana diuraikan di atas, terdapat motif lainnya yaitu motif psikologis. Motif psikologis adalah motif yang berdasarkan atas ambisi personal dari pemilik atau pemimpin perusahaan untuk memperoleh prestise atau kekuasaan yang lebih besar. Masalah yang penting dalam ekspansi ialah masalah penentuan besarnya optimal perusahaan. Next.
Struktur modal. Aset tetap dan sediaan merupakan aset yang akan tetap terikat dalam perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Sehingga untuk mempelajari aset tersebut juga diperlukan modal yang akan tetap tertanam dalam perusahaan, yaitu dalam bentuk modal sendiri. Apabila besarnya modal sendiri lebih kecil dari aset tetap plus sediaan, berarti modal sendiri ada lebih dari cukup untuk menutup aset tetap tersebut, sehingga kelebihannya itu dapat digunakan untuk menutup sebagian aset lancar. Jadi apabila modal sendiri kecil, maka besarnya utang modal asing juga kecil. Sebaliknya, bila modal sendiri besar, maka utang atau modal asing juga dapat besar, tetapi tidak melebihi besarnya modal sendiri. Sebagai contoh, perusahaan X mempunyai modal sendiri Rp100.000, aset lancar Rp20.000, dan aset tak lancar Rp80.000. Sementara perusahaan Y mempunyai modal sendiri Rp60.000, aset lancar Rp10.000. Aset tak lancar Rp50.000, perusahaan X dapat menambah utang maksimal Rp100.000, sedangkan perusahaan Y dapat menambah utang maksimal Rp60.000. Next. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin acak mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Untuk penyusunan anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli sebagai langkah pertama. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Langkah ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Dalam hal penyusunan anggaran utang, dibuat ilustrasi penyusunan anggaran utang jangka pendek dan jangka panjang untuk kredit investasi. Next. Ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Sebagai ilustrasi penyusunan anggaran utang jangka pendek berupa utang usaha, misalkan belian dianggarkan dari PT Bulahai selama 3 bulan sebagai berikut. Januari Rp20.000, Februari Rp30.000, Maret Rp40.000, jadi dijumlah totalnya Rp90.000. Next. Syarat pembayaran 5 atau 20 atau net 30, artinya pembeli mendapat potongan 5% dari barang yang dibeli bila membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima dengan jangka waktu kredit paling lambat 30 hari. Berdasarkan kebiasaan membayar, yang A, 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Yang B, 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Yang C, 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Next. Dari data tersebut dapat dihitung utang usaha yang dibayar sebagai berikut. Utang usaha dibayar di bulan Februari 50% dikali 20.000, hasilnya 10.000. Potongannya 5% dikali 10.000 rupiah, hasilnya 500, jadi dikurang 9.500. 30% dikali 20.000 rupiah sama dengan 6.000. Jadi di total hasilnya 15.500. Untuk bulan Maret, 20% dikali 20.000, hasilnya 4.000, 50% dikali 30.000, hasilnya 15.000, jadi potongannya 5% dikali 15.000 rupiah, hasilnya 750. 15.000 dikurangi 750, hasilnya 14.250. Jadi 30% dikali 30.000, hasilnya 9.000, itu di total hasilnya 23.250. Jadi 15.500 ditambah 23.250 ditambah 4.000, hasilnya totalnya di bulan Maret 27.250. Yang bulan April 20% dikali 30.000, hasilnya 6.000. 50% dikali 40.000, hasilnya 20.000. Potongan 5% dikali 20.000 rupiah, hasilnya 1.000. Jadi 20.000 dikurangi 1.000, hasilnya 19.000. 30% dikali 40.000, hasilnya 12.000. Di total hasilnya 31.000. 31.000 ditambah 6.000, jadi totalnya di bulan April itu 37.000. Yang Mei 20, yang pada bulan Mei 20% dikali 40.000, hasilnya 8.000. Next. Dengan demikian seluruh utang yang dibayar kepada pemasok kas keluar
sebesar Rp87.750, yaitu bulan Februari Rp15.500, Maret Rp27.250, April Rp37.000, dan Mei Rp8.000. Jumlah belian selama 3 bulan sebesar Rp90.000, yaitu seluruh utang usaha yang dibayar kepada pemasok sebesar Rp87.750, tambah potongan belian sebesar Rp2.250, potongan belian sebesar Rp2.250, terdiri atas bulan Februari Rp500, Maret Rp750, dan April Rp1.000. Adapun anggaran utang usaha PT Bulahai selama 3 bulan dapat dihitung sebagai berikut. Januari belian Rp20.000. Pada bulan Februari 20% dikali 20.000 hasilnya 4.000. Beliannya 30.000. Jadi di total 34.000. Untuk bulan Maret 20% dikali 30.000 hasilnya 6.000. Beliannya 40.000 jadi di total 46.000. Next. Penyusunan anggaran utang jangka panjang untuk beli mesin dan alat pabrik rencananya dibelanjai atau dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta dengan ketentuan yang A. Bunga 12% setahun dibayar tiap akhir tahun. Yang B. Angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Yang C. Angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun. Yang D. Jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggat waktu atau grace period 1 tahun, selama tenggat waktu bunga dibayar. Menyusun rencana angsuran pinjaman atau utang di bank berjangka panjang beserta bunganya dengan perhitungan sebagai berikut. A, rumusnya itu A sama dengan P, I, kurung buka 1 ditambah 1, kurung tutup akar 1. Dibagi 1 ditambah I, akar I dikurangi 1. Jadi A itu adalah angsuran, P itu pinjamannya 11 juta, I tingkat bunga 12%, T tahun. Jadi jangka waktu 5 tahun dikurangi tenggat waktu 1 tahun itu sama dengan 4 tahun. A sama dengan 11 juta dikali 0,12. 1 ditambah 0,12 akar 4 dibagi 1 plus 0,12 akar 4 dikurangi 1. Jadi 11 juta dikali 0,12 dikali 1,57351936 dibagi 1,57351936 dikurangi 1. Jadi hasilnya Rp3.621.579. Next. Setelah membuat perhitungan yang menghasilkan angsuran pinjaman setahun Rp3.621.579, kemudian dibuat anggaran utang jangka panjang seperti pada tabel 13.2. Tahun pertama angsuran sebesar Rp1.320.000. Pokok utangnya tidak membayar pokok utang karena ada tenggat waktu 1 tahun. Bunga utangnya Rp1.320.000, sisa utangnya Rp11 juta. Tahun kedua itu Rp3.621.579, pokok utangnya Rp2.301.579, bunga utangnya yang tahun kedua Rp1.320.000, sisa utangnya Rp8.698.421. Untuk tahun ketiga angsurannya Rp3.621.579, pokok utangnya Rp2.577.768, bunga utangnya Rp1.043.811, sisa utangnya Rp6.120.653. Tahun keempat angsurannya Rp3.621.579, pokok utangnya Rp2.887.101, bunga utangnya Rp734.478, sisa utangnya Rp3.233.552. Tahun kelima angsuran Rp3.621.579, pokok utangnya Rp3.233.552, bunga utangnya Rp388.027, sisa utangnya 0. Sisa utang pada tabel 13.2 di atas merupakan anggaran utang jangka panjang di bank, sedangkan angsuran merupakan jumlah kas keluar tiap akhir tahun. Kas masuk dari pinjaman sebesar 11 juta diterima awal tahun, tapi dibayarkan kembali untuk beli mesin dan alat pabrik seluruhnya pada awal tahun. Next.
Penyusunan anggaran modal. Modal yang dimaksud dalam bahasan pokok ini disebut juga dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih lebih harta atas hutang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Bentuk badan usaha di Indonesia terdiri atas perusahaan perseorangan, firma, persekutuan, komanditer, perseorangan terbatas, dan koperasi. Perusahaan perseorangan atau proprietorship adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan price atau penarikan oleh pemilik. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh atau tak terbatas terhadap utang perusahaan. Artinya, untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi. Next. Sebagai contoh, pabrik tempe Selamat mempunyai data selama bulan Januari 2017 sebagai berikut. Modal Selamat awal Januari 2017 sebesar Rp100.000. Pada tanggal 15 Januari 2017 direncanakan Tuan Selamat menyetor uang tunai untuk menambah modal sebesar Rp50.000. Tanggal 28 Januari 2017 Tuan Selamat akan menarik uang perusahaan sebesar Rp10.000 untuk keperluan pribadi. Laba bersih dianggarkan bulan Januari 2017 sebesar Rp15.000. Berdasarkan data tersebut dapat disusun anggaran perubahan modal seperti tampak pada tabel 13.3. Pabrik tempe Selamat anggaran perubahan modal bulan berakhir 31 Januari 2017. Modal Selamat 1 Januari 2017 sebesar Rp100.000. Setoran periode ini Rp50.000, laba bersih periode ini Rp15.000, jadi di total Rp165.000. Price periode ini Rp10.000, jadi dikurangi hasilnya dari modal Selamatnya 31 Januari 2017 yaitu Rp155.000. Jadi laba menambah modal, sebaliknya rugi mengurangi modal, dan price juga mengurangi modal. Next. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sekar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Firma atau firm adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi atau privat. Sebagai contoh, firma Pabrik Bata Keluarga mempunyai data selama tahun 2017 sebagai berikut. Modal awal Januari 2017 dari Tuan Kanda sebesar Rp100.000 dan Tuan Dinda 90.000. Bulan Maret keduanya berencana untuk menambah modalnya masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp20.000. Pada bulan Juni, Tuan Kanda bermaksud menarik uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp20.000. Begitu juga dengan Tuan Dinda sebesar Rp10.000. Laba bersih dianggarkan tahun ini sebesar Rp40.000 dan dibagi sebanding dengan modal yang dimiliki masing-masing. Berdasarkan data tersebut, dapat disusun anggaran perubahan modal dari firma Pabrik Bata Keluarga pada tabel 13.4. Firma Pabrik Bata Keluarga, anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2017. Modal Kanda awal 2017 Rp100.000. Setoran periode ini Rp30.000, di total jadi Rp130.000. Prive Kanda Rp20.000, jadi 130 dikurangi dengan Rp20.000, tinggal Rp110.000. Bagian laba Kanda Rp110.000 dibagi dengan Rp210.000 dikali dengan Rp40.000 adalah Rp20.952. Modal Kanda akhir Desember 2017 sebesar Rp130.952. Modal Dinda awal Januari 2017 sebesar Rp90.000. Modal Dinda awal Januari 2017 Rp20.000. Setoran periode ini Rp20.000, jadi di total Rp110.000. Privenya Rp10.000 dikurangi menjadi Rp100.000. Bagian laba Dinda Rp100.000 dibagi 210 dikali dengan Rp40.000. Hasilnya Rp19.048, di total menjadi
Rp219.048. Modal firma Pabrik Bata Keluarga 31 Desember 2017 sebesar Rp250.000. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau perseroan komanditer atau CV adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. 1 orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dalam perusahaan, dan 1 orang lagi atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Sekutu komanditer atau sekutu pasif atau sekutu diam atau sekutu terbatas tidak boleh menarik privat tetapi berhak melakukan pemeriksaan perusahaan. Sekutu bekerja atau sekutu aktif atau sekutu pengurus atau sekutu pemimpin atau sekutu umum boleh menarik privat. Contohnya, CV Bubuhan mempunyai data sebagai berikut. Tuan Ganal sebagai sekutu aktif mempunyai modal awal tahun Januari 2017 sebesar 100.000. Tuan Kacil sebagai sekutu pasif mempunyai modal awal Januari 2017 sebesar 80.000. Tuan Ganal dan Tuan Kacil berencana menambah modal masing-masing 20.000 dan 10.000 pada bulan Februari 2017. Tuan Ganal akan menarik privat bulan November 2017 sebesar 15.000. Laba bersih dianggarkan tahun 2017 sebesar 30.000 dan laba dibagi secara proporsional dengan modal masing-masing. Berdasarkan ilustrasi contoh tersebut dapat disusun anggaran perubahan modal seperti di bawah ini. CV Bubuhan anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2017. Modal sekutu aktif, modal Ganal awal Januari 2017 100.000. Setoran modal 20.000 ditambahkan menjadi 120.000. Priva sebesar 15.000. Jadi dikurangi tinggal 105. Modal bagian laba 105.000 dibagi 195.000 dikali dengan 30.000 hasilnya 16.154. Modal Ganal akhir Desember sebesar 121.154. Modal sekutu pasif yaitu modal kecil awal Januari 2017 sebesar 80.000. Setoran modal periode ini 10.000 ditambahkan menjadi 90.000. Bagian laba 90.000 dibagi 195 dikali dengan 30.000 hasilnya 13.846. Modal kecil akhir Desember sebesar 103.846. Modal CV Bubuhan sebesar 225.000. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT atau corporation adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor sehingga tidak ada priva pada PT. Biasanya modal saham disetor tidak berubah sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal melainkan anggaran laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang belum ada tujuannya. Laba ditahan merupakan salah satu unsur dari modal sendiri yang terdapat pada badan usaha berbentuk PT. Contohnya, PT Amanah Anggaran laba ditahan tahun berakhir 31 Desember 2017. Laba ditahan awal Januari sebesar 200.000. Laba bersih tahun 2017 10.000 ditambahkan menjadi 210.000. Dividen yang dibagikan sebesar 5.000. Jadi laba ditahan sama dengan 210 dikurangi dengan 5.000 hasilnya 205.000. Dividen adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Sebagai contoh, pada tahun 2016, perusahaan kecap sehat yang berbentuk PT mempunyai data laba ditahan awal tahun 2016 sebesar 1.081.283 dan anggaran laba bersih selama 4 triwulan, triwulan 1 739.601, triwulan 2 1.225.311.
Triwulan 3, 593.939. Triwulan 4, 249.21. Berdasarkan data tersebut dapat disusun anggaran laba ditahan seperti pada tabel bawah ini. Perusahaan Kecap Sehat, anggaran laba ditahan tahun 2016. Keterangan, laba ditahan awal triwulan 1, 1.081.283, triwulan 2, 1.820.884, triwulan 3, 3.076.195, triwulan 4, 3.670.134. Laba bersih triwulan 1, 739.601, triwulan 2, 1.255.311, triwulan 3, 593.939, triwulan 4, 249.021 rupiah. Laba ditahan akhir, triwulan 1, 1.820.884 ditaruh pada laba ditahan awal pada triwulan setelahnya. Triwulan 2, 3.076.195, triwulan 3, 3.670.134, triwulan 4, 3.919.155. Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Struktur modal koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, laba ditahan atau SHU, sisa hasil usaha. Sebagai contoh, koperasi pegawai anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2017. Simpanan pokok sebesar 500.000, simpanan wajib awal Januari 200.000 dan setoran periode ini 20.000 di total menjadi 220.000. Lalu modal cadangan 30.000, modal sumbangan 50.000. Sisa hasil usaha awal Januari 40.000, laba bersih periode ini 10.000 ditambahkan menjadi 50.000, sisa hasil usaha dibagikan 15.000, lalu sisa hasil usaha akhir Desember 50.000 dikurangi dengan 15.000, hasilnya 35.000. Modal sendiri koperasi pegawai 31 Desember adalah 835.000. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang yang share screen tadi ya Mbak dikembalikan. Yang lainnya tolong dibuka ya, bab anggaran utang dan modal. Oke, kalau yang punya buku silakan ya dibuka di halaman 350, 351. Nah, kalau yang di sini yang anggaran utang Mbak, langsung aja silakan. Di slideshow. Yang share screen silakan. Yang anggaran utangnya itu Mbak. Halo Mbak, yang share screen? Iya Pak, sebentar. Oke. Terus atas, terus. Nah ini stop dari soalnya. Nah ini, oke, itu Mbak. Nah ini silakan di slideshow kan. Oke baik. Jadi akan saya tambahkan ya terkait dengan yang saya tambahkan nanti terkait dengan anggaran piutang ya ini. Anggaran
utang ya. Nah, itu silakan nanti diperbaiki nih. Oke. Jadi silakan yang punya buku dilihat halaman 349, 350 sama 351 ya. Jadi yang tidak punya buku silakan dilihat di PPT ini. Jadi di sini ada soal yaitu ada 3 belian bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, ini mirip seperti anggaran piutang yang dulu. Tapi tentu saja ada bedanya. Silakan di next, Mbak. Oke, nah. Di halaman 350, di sini ada termin atau syarat pembayaran ya, yaitu 5/20/30. Artinya apa? Nah, di situ sudah ada. Kalian di PA1 atau PA2 pasti sudah pernah ya diajari tentang apa itu termin. Akan mendapatkan potongan 5% ketika membayar 20 hari sejak tanggal pembelian. Nah, dan waktu untuk melunasinya itu adalah 30 hari. Nah, cara membacanya seperti itu ya. Jadi termin itu adalah syarat pembayaran. Nah, oke, ini sudah. Nah, sekarang adalah kebiasaan membayar. Nah, ini yang tidak kalah penting. Kebiasaan membayar. A1 ya, atau yang A. 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Nah, berarti 20 hari setelah bulan belian itu berarti apa? Ya kalau tadi beliannya bulan Januari, berarti bayar 50%-nya bulan Februari. Nah, kan sudah ada ini. Setelah bulan belian. Nah, ini setelah bulan belian. Oke, paham ya yang A ya? Oke. Kemudian yang B. 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Nah, yang dimaksud dalam bulan yang sama ini adalah yang apa? Ya, sesuai dengan poin A tadi. Berarti kalau tadi belian bulan Januari dibayar bulan Februari, yang 50% berarti 30%-nya juga di bulan Februari. Nah, itu ya. Oke, sekarang yang C. Yang C. C 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Berarti bulan kedua ya, berarti apa? Kalau tadi beliannya bulan Januari, berarti bayarnya yang C ya, yang saya maksud poin 20% ini poin C, berarti Januari ditambah 2 bulan, berarti apa? Februari, Maret. Berarti nanti bayarnya di Maret. Nah, sekarang kita langsung ke pembayaran utangnya. Silahkan di next Mbak, atau dilihat di buku halaman 350. Oke, nah ini. Oke, nah saya hapus dulu ya. Bentar. Oke, sekarang perhatikan. Nah ini juga bedanya dengan anggaran yang piutang yang dulu, yang sudah pernah saya jelaskan juga ya, yang anggaran piutang itu. Nah, jadi dulu di anggaran piutang itu tidak ada, atau di dalam bukunya Navarin itu tidak dijelaskan terkait dengan pembayaran piutang. Nah, kan tetapi di dalam anggaran utang ini ada perhitungan pembayaran utangnya. Nah, bedanya di situ. Nah, ini namanya adalah pembayaran utang. Nah, perhitungan pembayaran utang. Oke. Yang pertama itu langsung di bulan Februari. Nah, karena apa? Lah tadi syarat yang A tadi. 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Berarti pembayaran pertama dimulai di bulan apa? Februari. Karena kan tadi belian pertamanya kan Januari, berarti bayarnya di Februari. Oke, jadi 50% kali 20 lah. 20.000 ini kan apa? Belian di bulan Januari toh. 10.000, 5% karena dia membayar 20%. 20 hari setelah
20 hari setelah bulan belian berarti dia dapat potongan 5% kali 10.000. Nah, kemudian yang 30% ini. Nah, 30% ini berarti apa? Poin yang B. 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Nah, itu ya. Oke. Kemudian yang bulan Maret. Oke, yang bulan Maret itu kan ada berapa? 20% kali 20.000. Ini adalah poin yang C, kebiasaan membayar yang C. Tadi kan dikatakan 20% dibayar 2 bulan sejak bulan belian, berarti 20% kali 20.000. 20.000 ini kan apa? Belian di bulan Januari kan ya, 20.000 itu kan belian di bulan Januari. Nah, gitu ya. Jadi 50% kali 20.000 ini poin yang A, kemudian 30% ini poin B, kebiasaan membayar ya. Kemudian yang 20% ini poin C. Nah, kemudian di bulan Maret ada lagi 50% kali 30, 30 itu kan apa? Belian di bulan Februari. Dan begitu seterusnya sampai bulan apa? Mei. Nah, kenapa Pak sampai bulan Mei? Nah, ini kan apa? Pembayaran utang. Berarti kata kuncinya adalah harus sampai lunas. Jadi lunasnya untuk belian di bulan Maret itu lunasnya di Mei. Nah, jadi makanya harus sampai lunas ini. Itu ya. Jadi diingat-ingat untuk pembayaran utang itu harus sampai lunas. Nah, beda dengan anggaran utang. Oke, sekarang kita lanjut ke anggaran utangnya. Saya hapus ya. Oke. Silakan Mbak, next. Nah, sekarang yang ini. Anggaran utangnya. Nah, ini anggaran utang ya. Januari, beliannya adalah 20.000. Loh, kok 20.000, Pak? Nah, ingat, ini kan anggaran utang ya. Kalau anggaran utang berarti di bulan pertama dia utangnya full ya, yaitu berapa? 20.000. 100% ya. 100%. Jadi kalau Januari ya beliannya berapa? 20.000 ya berarti itu diutang semua itu. Nah, kemudian yang kedua, bulan Februari. Ada di sini 20% kali 20.000. Silahkan, ini kuis dadakan ya. 20% kali 20.000 itu dapatnya dari mana? Silahkan, cepet-cepetan. Ayo. Silahkan. Ayo, segera. Ini sama seperti anggaran piutang yang dulu. 20% kali 20.000 itu dapatnya dari loh, kok nggak ada yang ini? Ayo. 20% kali 20.000 dapatnya dari ingat ya, anggaran piutang maupun anggaran utang yang ditulis di anggarannya itu adalah sisa ya. Jadi bukan yang tertera di dalam soal, tapi adalah sisanya. Ayo, 20% itu dapatnya dari mana? Ayo, silakan. Mbak, Mas. Masa nggak ada yang bisa? Ayo. %20 dapatnya dari loh. Ini semuanya dengarkan ya.
Ini nanti latihan soalnya terkait dengan ini loh ya, anggaran utang soalnya. Seingat saya masukkan ketika UAS juga, seingat saya. Tapi nanti akan saya kabari lagi, saya kasih kisi-kisi lagi terkait UAS-nya nanti. Tidak ada yang bisa menjawab? Atau yang mau berpartisipasi aja, silakan. Tidak ada? Loh, tidak ada? Ayo, tidak ada? Satu pun tidak ada ini. Ayo saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk aja. Siapa ya? Mas Joshua. Ada? Oke, tidak ada. Mbak Nyana Fazria ada? Ada, Pak. Oke, silakan Mbak. Dari mana Mbak? Sebelumnya kalau salah, mohon maaf ya, Pak. Oh, enggak apa-apa, Tapi enggak apa-apa. kalau menurut saya 20.000 itu dari belian bulan Januari. 20%-nya dari mana? 20%-nya itu dari opsi yang C. 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Enggak apa-apa, masih salah ya. Saya kasih centang satu. Tolong sekretarisnya siapa di sini ada? Sekretarisnya tolong Mbak Nyano diberi 1 poin ya. Nah, 20.000-nya betul dari belian bulan Januari, tapi 20%-nya bukan dari yang poin C. Syarat pembayaran utang yang poin C, bukan. Ayo yang lain, saya tunjuk lagi ya. Nggak apa-apa, silakan Mbak Nyana diberikan 1 centang. Yang penting berpartisipasi. Mbak Alvina Anggra ini ada? Oke, nggak ada. Mbak Dita Wahyu ada? Oke, nggak ada. Oh, banyak yang nggak nyimak ya ternyata ya. Hanya apa namanya? Online saja di Zoom. Ya enggak apa-apa, itu resiko ya. Jadi banyak keterbatasan sebenarnya pembelajaran online itu, tapi ya enggak apa-apa. Nanti akan terlihat siapa yang benar-benar ingin belajar dan siapa yang tidak. Oke, Mbak Karisa ada? Enggak ada, banyak sekali yang enggak ada ini ya. Mbak Nelly ada? Mbak Nelly ada? Oh, enggak ada juga. Loh, jangan-jangan ini enggak ada yang nyimak ini, jangan-jangan. Ya sudah ya, kalau enggak ada yang nyimak, saya akhiri aja. Kemarin saya di kelas A dan C itu semuanya ini loh, nyimak saya loh ya. Kalau di kelas B ini enggak ada yang nyimak saya, ya sudah. Jadi Izin mencoba, Pak. Nah, siapa ini? Mbak siapa? Reni. Oh, silakan Mbak Reni. 20%-nya hasil dari 50 dikurangi 30%. 50 dikurangi 30. Masih belum. Tapi enggak apa-apa. 1 centang untuk Mbak Reni. Untuk hari ini. Oke, ya sudah saya bahas saja, Bu. Karena banyak yang tidak menyimak ya di pertemuan hari ini. Saya enggak tahu di pertemuan sebelumnya nyimak atau tidak. Jadi bagi yang menyimak, silahkan diperhatikan ya arahan dari saya atau penjelasan. Jadi 20% itu didapat dari silahkan back 1 ke perhitungan pembayaran utangnya, Mbak Sekar. Nah ini, saya hapus dulu ya banyak coretannya. Sebentar.
Oh, mana tadi hapusnya? Oh, oke, nah ini. Oh, maaf. Oke, saya hapus dulu. Oke, nggak bisa dihapus ya. Oke, jadi sebentar, kok nggak bisa dihapus ya? Oke, enggak tahu nggak bisa dihapus ini. Jadi ya, 20% itu didapat dari, kan tadi bulan Februari itu kan sudah dibayar berapa? 50 toh? Nah ini 50. Nah, kemudian dibayar lagi berapa? 30. Berarti 50 tambah 30 berapa? 80. Nah, berarti utang di bulan Januari, 20.000 itu kan Januari toh. Berarti tinggal berapa? Tinggal 20%. Kan tadi saya bilang sisa toh. Sisa itu berarti apa? 100% dikurangi yang sudah dibayar. Paham ya? Nah, coba next ke yang Mbak tadi. Ke yang anggaran utangnya tadi. Nah ini. Jadi 20% ini didapat dari 100% dikurangi 50 dikurangi 30. Bukan dari poin yang C, bukan dari 50 dikurangi 30, bukan. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian belian. Nah, beliannya ya berarti di bulan Februari tadi kan 30.000 tadi. Nah, ya, jadi Maret juga sama. Maret ini harusnya ada 0%-nya. Nah, silakan. Mbak, sekarang siapa yang online ini kan Mbak Sekar ya, yang share screen pasti ada di depan laptop ini. Yang Maret Mbak Sekar berarti 0% kali berapa Mbak Sekar? Harusnya Maret ini ada 0%. 0% dikali dengan 20.000, Pak. Kali 20.000, betul sekali. Nah, silakan Mbak Nyano ke sekretaris ya, dapat 2 centang. 0% kali 20.000. Menunjukkan apa? Bahwa di bulan Maret belian atau utang untuk belian bulan Januari sudah lunas. Nah, coba di back lagi Mbak satu sebagai bukti. Nah ini, di bulan Maret itu kan sudah dibayar ke 20% kali 20.000. Sehingga di bulan Maret utang untuk belian bulan Januari sudah 0 rupiah atau 0%. Makanya di bulan Maret kalau saya di anggaran utang maupun anggaran piutang harus ada 0%-nya. Walaupun tidak ada angkanya, itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa utang atau piutang di bulan yang bersangkutan sudah lunas. Gitu ya. Oke. Next Mbak lagi. Nah, kemudian 20% kali 30 sama ya seperti bulan Februari tadi. Hanya saja 30.000 ini kan apa? Belian di bulan Februari. Sekarang saya lempar lagi kuisnya. Sekarang di bulan April. Bagaimana anggaran utang usahanya? Silakan Mbak siapa tadi? Yang belum dapat centang hari ini? Atau yang sudah dapat satu tadi nggak apa-apa. Mencoba yang penting yang nyimak. Izin menjawab, Pak. Silakan Mbak. Mbak siapa? Reni. Silakan. 0% dikali 30.000. Betul. 20% dikali bulan April. Oke, terus? Terus? Beliannya bulan April, Pak. 20% kali berapa, Mbak? 20% kali bulan April, Pak. Loh, 20% kok kali bulan April? Ya 20%-nya kali? Kali berapa? Kali? 9. Ayo, kurang dikit itu. 20% kali?
Loh, Oh, 20% kali 40.000. oh iya. Baru bawahnya belian April. Gitu ya. Jadi saya ulangi, untuk yang anggaran utang bulan April itu adalah 0% kali 30. Pertama. Kedua, 20% kali 40. Yang ketiga, belian April. Oke, gitu ya. Tuh penjelasan dari saya. Mbak tadi siapa tadi? Mbak siapa tadi yang terakhir tadi? Yang jawab? Reni, Pak. Mbak Reni dapat 1 centang lagi hari ini, jadi 2 totalnya. Silahkan ditutup dan diakhiri, dan silahkan diskusi di grup Telegram. Itu sedikit tambahan dari saya. Yang penting kalian tahu konsepnya seperti apa. Nanti untuk kebiasaan membayarnya saya otak-atik. Kalau kalian tahu konsepnya pasti bisa. Baik, silahkan dilanjutkan. Saya akhiri.